Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yang menjadi mitos atau legendaris di tanah Jawa, yaitu dengan cerita Nyi Roro Kidul. Orang-orang Jawa sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul dalam beberapa versi, ada versi kejawen ataupun versi Islam. Tentunya dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Nyi Roro Kidul sesuai dengan versi Islam. Siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul? Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 27 diterangkan, Ya bani Adama la yaftinannakumus syaiton kama akhroja abawaikum minal jannati yanzingungan huma libasahuma liyuriyahuma so'atihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Hai semua turunan anak Adam, janganlah sekali-kali setan itu memfitnahmu sebagaimana setan telah memfitnah pada kedua orang tuamu, yaitu Adam dan Hawa. Dan setan telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, melepas sandangan kemuliaan, dan terlihatlah kejelekannya. Setan atau jin-jin ini bisa melihat kalian semua dimanapun Anda berada. Tapi kamu tidak bisa melihat jin ataupun setan. Maka setan dan jin itulah kekasih bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam hal ini saya sampaikan, janganlah kita semua tertipu dengan adanya setan atau jin. Kalau kita mengenal legendaris atau cerita Nyi Roro Kidul, oke. Kita sebatas mengenal saja. Sebatas mendengar. Kalau yakin, ya silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai kita ini terbuai dengan harapan mitos itu. Kita bisa kaya kalau kita memberikan sesaji. Itu jangan sampai. Jin itu memang adanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin itu memang ada. Diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau bersama dengan Ibnu Sayyid. Rasul bertanya pada Ibnu Sayyid, apa yang kau lihat di tengah lautan itu, Ibnu Sayyid? Saya melihat adanya kerajaan jin yang sekelilingnya banyak sekali ular. Itu cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu dia bertanya pada Ibnu Sayyid. Dan suatu ketika hadis riwayat Bukhari menceritakan, pada waktu itu setan atau jin ini mendatangi sahabat Nabi yang menjadi penunggu Baitul Mal atau kotak amal kalau di sini. Setiap malam didatangi jin yang mau mengambil harta tersebut. Sehingga sahabat Rasul ini berbicara pada jin, janganlah kau ambil,
Jadi jin ini bisa menampakkan diri, yang mana pada waktu itu dia nampak seperti orang yang memelas. Dengan dia meminta harta dari kotak amal itu. Tapi sahabat Nabi ini melarang. Jangan. Karena tahu bahwa ini adalah jin. Tadinya Anda tahu. Tapi setelah 3 malam, karena jin ini pendusta, dia bilang, kalau malam ini saya tidak dikasih, besok saya tidak akan datang lagi. Tapi ternyata malam kedua, malam ketiga dia datang. Dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan sabda, memberikan perintah pada sahabatnya. Janganlah engkau memberikan sesuatu apapun terhadap jin. Karena yang selama 3 malam itu datang adalah jin. Jin ini memberikan perintah, memberikan wasiat kepada sahabat Nabi. Idza awaita ila firasika faqra ayatal kursi. Hatta tahtimal ayata fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafidhu wa la yaqrabannaka syaitanu hatta tusbiha. Jikalau engkau mau tidur, janganlah engkau lupa membaca ayat kursi. Ini jin memberikan wasiat pada sahabat Nabi. Jangan lupa kamu membaca ayat kursi sampai khatam. Jikalau engkau sudah membaca ayat kursi, maka setan tidak akan berani datang sampai subuh. Rasulullah SAW memberikan penjelasan pada sahabatnya. Kali ini memang benar, perkataan jin ini memang benar. Meskipun segala sesuatunya dia adalah pendusta. Jin ini pendusta, selalu bohong. Memang kali ini dia benar. Kalau mau tidur, bacalah ayat kursi. Agar tidak diganggu jin ataupun setan. Nah, dalam versi Nyi Roro Kidul, versinya itu banyak sekali. Ada yang mengasumsikan atau memberikan pendapat bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah Dewi Nawangwulan. Yang tadinya seorang bidadari, dia turun ke bumi, pakaiannya dicuri sama Cakatarup, lantas dia menikah dengan manusia. Yang akhirnya hidup lama dengan manusia, tinggal lama dengan manusia, tidak diterima lagi menjadi seorang bidadari. Akhirnya dia bersemayam di pantai selatan dan terkenal menjadi Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Ini versi pertama. Versi yang kedua, dia katanya dari kerajaan Galuh. Putri seorang raja, namanya Kadita. Karena putri ini sangatlah cantik, jadi banyak sekali orang-orang yang menyukainya. Dan berakhlak baik. Tapi sang raja ingin mempunyai anak seorang laki-laki. Karena tidak mempunyai anak laki-laki, akhirnya beristri lagi. Dan akhirnya dari istri muda ini mempunyai keturunan laki-laki. Akhirnya istri muda ini mempunyai rasa hasud atau dengki. Akhirnya mencari seorang penyantet atau penenung. Akhirnya disantet. Kadita ini disantet atau diteluh. Akhirnya seluruh tubuh ini melepuh dengan penyakit kudis yang banyak sekali nanahnya. Karena baunya busuk, akhirnya diusir dari kerajaan. Pergi jauh. Dan akhirnya sampailah di pantai selatan. Karena memang dia aslinya darah biru. Jadi dia tahu layaknya seorang pemimpin. Dia masukkan kakinya ke dalam air laut. Karena dengan keputusasaannya, dia masuk dalam laut. Dan akhirnya seluruh penyakitnya ini disembuhkan.
sembuh dan kembali cantik seperti semula. Akhirnya dia tidak mau kembali ke kerajaan dan menetaplah di pantai selatan. Karena kejiwaannya, anak turun raja, dia mempunyai sifat kepemimpinan. Akhirnya dia berniat untuk memimpin pantai selatan beserta seluruh jin-jin yang ada di pantai selatan. Ini versi yang kedua. Kalau menurut versi Islam, Nyi Roro Kidul ini asal usulnya adalah dari keturunan Ratu Bilqis. Ratu Bilqis ini adalah istri dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum dengan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis ini adalah ratu kafir yang hidupnya bergelimang harta, mewah dalam kehidupannya. Dan dia mempunyai seorang suami dari bangsa jin. Dari suami jin inilah keluar seorang anak diberi nama Aurora. Nah, setelah diperisti oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis ini malu mempunyai anak dari seorang jin atau dari bangsa jin. Akhirnya Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilqis ke pulau yang sangat jauh, dan pulau itu dinamai dengan Pulau Al-Jawi, yang lama-kelamaan disebut dengan Pulau Jawa. Karena anak seorang ratu, seorang pemimpin dari bangsa jin, akhirnya Aurora ini mempunyai keinginan untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari bangsa-bangsa jin dengan bantuan ayahnya. Karena ayahnya ini jin, sebagaimana Nabi Sulaiman. Teman-teman Nabi Sulaiman, pasukan Nabi Sulaiman ini dari bangsa jin banyak sekali. Dan semua jin ini menurut pada Nabi Sulaiman. Begitu juga anaknya Bilqis, Aurora ini mempunyai kekuatan yang luar biasa dari bangsa jin. Karena dia seorang anak ratu, anak bangsawan, dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Akhirnya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dari bangsa jin, dan dia membuat kerajaan besar di tengah lautan, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasul dari Ibnu Sayyid, bahwa Ibnu Sayyid melihat ada kerajaan yang sangat besar, megah, indah, dan dikelilingi dengan banyaknya ular. Inilah kerajaan jin. Akhirnya Aurora ini menetap di pantai selatan dan menghimpun kekuatan sebesar-besarnya dan menjadi raja atau ratu pantai selatan. Nah, di tanah Jawa ini, orang Jawa menyebut Aurora ini susah. Aurora bukan Laura. Kalau Laura itu lanang ora wadon ora. Ini Aura. Orang Jawa ini susah bilang Aura. Aurora ini susah. Akhirnya dipanggil dengan kata-kata Roro. Lama-kelamaan Aurora ini terkenal di tanah Jawa dengan kata Roro. Nah, karena sepanjang masa lama-kelamaan yang tadinya kecil sampai tua, akhirnya yang kecil memanggil Nyi Roro. Karena bersemayam di tanah selatan, akhirnya Nyi Roro Kidul. Jadi dalam versi Islam ini banyak hadisnya, memang jin itu ada. Dan mau percaya dengan adanya Nyi Roro Kidul ataupun tidaknya, itu tidak jadi masalah dalam keimanan. Yang jadi masalah dalam keimanan dan menjadikan kemusyrikan, jikalau kita bisa dihancurkan oleh Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul berpengaruh dalam kehidupan kita, itu sangat fatal. Itu tidak boleh.
Jadi lebih baik kita tidak usah mengenal, hanya sebatas cerita saja ataupun dongeng. Kalaupun ada dasarnya, memang ada jin, memang itu ada. Ya mungkin termasuk Nyi Roro Kidul. Nah, dalam hal inilah saya sampaikan, mudah-mudahan kita tidak usah. Karena apa? Sebaik-baik jin itu sejelek-jeleknya manusia. Jadi tidak usah tertipu dengan kebaikan jin. Jadi sebaiknya Anda semua ini jangan percaya dengan kata-kata jin. Lebih baik tidak mengenal, tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.